Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Rasmi Zakia. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari statistik dasar. Yang pertama yaitu uji instrumen penelitian. Dalam uji instrumen penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama uji validitas dan yang kedua uji reliabilitas. Yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas adalah suatu instrumen dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Maksudnya apa? Yaitu hasil alat ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang menggambarkan secara fakta tepat atau keadaan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Validitas prinsipnya merupakan pengukuran atau pengamatan yang memiliki prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang harus diukur. Berikut macam-macam validitas, yaitu yang pertama ada validitas isi, yang kedua yaitu ada validitas kriteria, kemudian ada validitas konstruk. Baik, yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Apa sih itu uji reliabilitas? Yaitu sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Instrumen disebut dikatakan reliable apabila menghasilkan skor dalam beberapa kali pengukuran dengan instrumen tersebut adalah sama atau konsisten. Jika sekiranya pengukuran tersebut dilakukan pada orang yang sama walaupun pada waktu yang berlainan, atau jika pengukuran tersebut dilakukan pada orang-orang yang berlainan tetapi mempunyai kondisi yang sama, tingkat pendidikan yang sama, pada waktu yang sama, atau pada waktu yang berlainan. Biasanya digunakan nilai 0,70 sebagai ambang batas. Jadi instrumen dikatakan reliable jika nilainya lebih dari 0,70. Sekarang lanjut yang B, yaitu uji prasyarat analisis. Dalam uji ini yaitu ada dua, uji normalitas dan homogenitas. Yang pertama apa sih itu uji normalitas? Uji normalitas normal adalah uji yang mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji kenormalan data sebelum menggunakan statistik uji parametrik perlu dilakukan. Hal ini disebabkan karena statistik uji parametrik diturunkan dari sebaran normal. Tentu saja ada data yang akan dianalisis juga harus menyebar normal agar data yang dianalisis relevan dengan alatnya. Namun apabila penggunaan uji statistik non-parametrik tidak perlu mempertimbangkannya. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variabel-variabel dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y. Yang ketiga ada uji perbedaan rata-rata. Sebenarnya banyak di dalam uji ini, ada beberapa, tapi saya hanya mengambil pengertian dari uji T saja ya. Uji T atau tes T atau T-tes adalah salah satu tes statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan hipotesis dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua buah variabel. Pemakaian uji T ini bervariasi. Uji ini bisa digunakan untuk objek studi yang berpasangan dan juga tidak untuk objek studi ini tidak berpasangan. Namun sebelum menghitung uji T, terlebih dahulu kita analisis dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Dalam uji T terdapat istilah uji satu arah atau one tile dan uji dua arah two tile. Agar lebih jelasnya bisa kalian lihat di Google atau bisa kalian komen di kolom komentar, nanti saya punya filenya.
Yang terakhir yaitu ada analisis korelasi. Apa sih korelasi Pearson itu? Yaitu dia tuh untuk bertujuan untuk mengetahui tingkat kerataan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R. Jika hubungan antara variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Yang kedua ada dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka artinya berkorelasi. Jika nilai signifikansinya lebih besar dibanding 0,05 maka tidak berkorelasi. Yang selanjutnya ada pedoman derajat hubungan. Di sini ada beberapa nilai Pearson correlation yaitu 0,0 sampai dengan 0,80 artinya tidak ada korelasi. Yang kedua ada Pearson correlation 0,21 sampai dengan 0,40 artinya korelasinya lemah. Yang ketiga ada nilai Pearson correlation 0,41 sampai dengan 0,60 artinya korelasinya sedang. Yang keempat yaitu ada nilai Pearson correlation yaitu 0,61 sampai dengan 0,80 artinya korelasinya kuat. Dan yang terakhir yaitu ada nilai Pearson correlation 0,81 sampai dengan 1,00 artinya korelasinya sempurna. Dan yang terakhir yaitu ada nilai signifikansinya tepat di angka 0,05. Bagaimana cara menghitungkannya? Yaitu membandingkan Pearson correlation dengan R tabel. Pearson correlation lebih besar dari L tabel artinya berhubungan. Jika Pearson correlation-nya kurang dari R tabel artinya tidak berhubungan. Jadi seperti itu ya guys.